segera kita mulai saja talkshow tentang pemberdayaan ekonomi perempuan pada malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro, Ibu Rektor IAIN Metro, Ibu Linda Ayu Citra sebagai narasumber pada malam hari ini, Bapak Ibu peserta Konsorsium Asosiasi Program Studi Ekonomi Syariah Indonesia, dan tentu Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk memeriahkan dan menambah meriah suasana pada malam hari ini, mari bersama-sama kita beri aplaus terlebih dahulu kepada 3 narasumber hebat kita. Terima kasih atas waktunya pada Ibu Dr. Silvia Naharani selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dr. Hajah Siti Nurjanah MAGPIA selaku Rektor IAIN Metro, dan kepada Ibu Linda Ayu Citra selaku founder Jan Ayu. Ya, ketiga narasumber kita ini adalah narasumber yang benar-benar bergerak dalam pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya di Kota Metro. Tadi sudah panjang lebar kita dengarkan bersama-sama bagaimana perkembangan dan pergerakan yang sudah banyak dilakukan oleh para perempuan di Kota Metro. Termasuk ketika Bapak Ibu kita semua besok akan berada di beberapa lokasi, pasti Bapak Ibu akan banyak menemukan para perempuan hebat yang membangun Kota Metro dengan gerakan-gerakannya, dan gerakan-gerakan itu nyata adanya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kesempatan pertama saya serahkan kepada Ibu Linda Ayu Citra selaku founder Jan Ayu. Beliau nanti yang akan menceritakan secara langsung apa saja yang beliau lakukan dan beliau hasilkan sebagai perempuan di Kota Metro. Kepada Ibu Linda Ayu Citra, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nur, Bu Wali duluan. Katanya nanti biar nggak keburu ngantuk ya Bu. Semoga Bapak Ibu juga belum ngantuk ya Bu, Pak. Terima kasih kesempatannya. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia karena memberi kesempatan kepada saya untuk bercerita. Karena kalau jadi narasumber rasanya kok saya ngeri gitu. Di depan saya banyak bapak doktor, profesor gitu. Saya cuma S2W sampai ngos-ngosan gitu mau lulusnya. Ya, perkenalkan saya Linda Ayu Citra, salah satu perempuan di Kota Metro yang berusaha untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur, social entrepreneur sih harapannya begitu. Saya membangun sebuah usaha dengan nama Jan Ayu. Ini sebenarnya fashion, branding fashion begitu ya Pak, Bu. Concernnya ada di bagaimana mengembangkan wastra Lampung. Sebenarnya wastra Nusantara secara umum, tapi wastra Lampung khususnya. Saya akan bercerita sedikit saja, tapi sebagai pengantar, karena saya diminta oleh Mas Dharma bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya perempuan menguatkan perempuan yang lain gitu. Saya tidak akan banyak bercerita tentang yang kalau teori jelas saya tidak terlalu paham gitu. Saya akan bercerita saja apa yang sebenarnya kami lakukan di sini. Sebelumnya saya ingin mengutip sedikit tentang budaya Jawa dulu yang saya kenal dari ibu saya. Itu sering kalau bicara itu perempuan itu konco wingking gitu katanya. Perempuan itu teman di belakang. Perempuan itu tugasnya membantu suami.
Bahkan kalau secara umum sekarang pun masih sering kita lihat bahwa yang bekerja bertugas mencari nafkah itu laki-laki, sementara perempuan itu kalaupun bekerja dia hanya tambahan saja. Biasanya begitu dikenalnya. Pertanyaannya adalah apakah benar? Saya ingin membuka sedikit saja tentang data. Saya melihat data kemarin juga kebetulan ada pelatihan di Bandar Lampung tentang memulai ekspor begitu. Nah di situ kita dijembrengin data. Ternyata pada tahun 2021 data BPS menyebutkan 60% dari PDB nasional itu bersumber dari UMKM. Dan yang paling mengejutkan adalah 80% dari pelaku UMKM adalah perempuan, emak-emak. Pertanyaannya apakah iya kita masih mau berpikir bahwa perempuan itu hanya pelengkap, bahkan di bidang ekonomi. Wong PDB aja segitu loh. Ini kita belum bicara tentang data kalau perempuan di sektor formal. 40 sekian persen laki-laki, 36 sekian perempuan ternyata yang di sektor formal. Walaupun untuk yang profesional perempuan baru 9,8%. Kebanyakan buruh. Kalau saya pulang atau datang ke rumah orang tua saya, bapak ibu di Tanjung Bintang itu di Lampung Selatan itu daerah industri, itu selalu pagi itu berdarah-darah itu perempuan banyak sekali bekerja. Mereka ada yang naik sepeda gitu. Ada yang kita sebutnya itu dulu mantili karena mereka bawa golok gitu ya. Mereka bekerja sebagai buruh untuk nyacah singkong. Itu di sana juga ada pengalengan ikan, pengalengan rajungan. Nah itu pekerjanya perempuan semua. Jadi sebenarnya perempuan itu di bidang ekonomi menyumbang cukup besar terhadap Indonesia PDB ini. Ini saya tadi hanya bicara mengutipnya yang UMKM. Nah kemudian bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Jan Ayu? Saya bercerita sedikit tentang Jan Ayu. Jan Ayu adalah ekspresi kreatif sebenarnya tentang berwujud desain busana yang berkarakter simple, elegan, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti lagi seneng, biasanya ibu-ibu boleh ngintip di IG-nya Jan Ayu. Sekalian promosi ya Bu Wali. Sekalian ini MB2. Jadi berdiri pada November 2018, sebenarnya masih baru. Begitu berdiri langsung dihantam sama COVID. Tapi yang menarik adalah saya tinggal di Metro dan punya Bu Wali dan Pak Wali yang keren dengan MB2-nya. Justru pada saat COVID penjualan saya malah ada di puncak-puncaknya waktu itu. Jadi waktu kurasi dengan BI waktu itu sampai kaget. Ini serius data penjualan segini di Kota Metro. Sementara yang lain itu ngos-ngosan untuk jualan baju seperti saya. Di Metro enggak. Alhamdulillah, makasih jualan. Nah, kemudian latar belakangnya dulu bagaimana sih gitu? Sebenarnya sangat sederhana awal mulanya itu. Saya dulu bekerja di sektor formal begitu ya di Jakarta. Saya sebagai konsultan. Kemudian nasib baik membawa saya untuk pulang ke Metro untuk menjaga orang tua, mendampingi suami saya. Nah, waktu itu saya bertanya apa yang bisa saya lakukan di Kota Metro ini. Saya biasa bekerja formal di balik meja atau keluar kota dari Aceh sampai Papua, insya Allah sudah saya kunjungi. Kemudian saya di rumah di Kota Metro yang saya nggak kenal siapa-siapa. Nah kebetulan saya bertemu dengan teman-teman muda yang keren-keren. Ada tadi Mas Andika, ada Mas Juli, nah ada Mas Dharma gitu ya. Waktu itu saya sempat berdiskusi dengan teman yang bercerita tentang bagaimana indahnya wastra Lampung yaitu tapis. Gitu. Nah waktu itu bercerita bahwa ternyata orang di Lampung itu Bu, Pak, kalau menyimpan tapis itu memang sampai turun-temurun. Bisa ada sampai 40 tahun, 60 tahun gitu. Jadi kayak warisan. Waktu itu saya berpikir, lah kalau satu keluarga itu menyimpan 1-2 tapis sampai 40 tahun, pertanyaannya bagaimana ibu-ibu penapis bisa hidup? Artinya kan yang beli cuma sedikit. Karena nggak perlu lagi gitu. Dengan kain tapis sarung yang dipakai di sarung hanya untuk pesta, misalnya yang paling cocok kan untuk pesta adat atau ada acara-acara resmi kenegaraan atau kedinasan begitu. Nah bagaimana ini penapis bisa hidup? Sementara saya sudah mulai melihat bahwa ternyata penapis-penapis sudah mulai beralih, nggak lagi mau menapis karena nggak ada yang beli. Nah disitulah kemudian kami berpikir tentang bagaimana memanfaatkan tapis untuk bisa dipakai sehari-hari.
Nah kemudian keluarlah jan tapis atau tapis yang tidak menggunakan benang emas sehingga bisa kompatibel dipakai sehari-hari. Nah itu yang kemudian berkembang dan alhamdulillah respon dari publik cukup baik. Bahkan tidak hanya di Kota Metro saja, Provinsi Lampung sudah, Jakarta sudah hayu, dan beberapa produk kami juga sudah sampai ke Amerika dan ke Australia. Bagaimana prinsip kerjanya Jan Ayu yang ingin kami share di sini adalah yang pertama memang seperti saya sampaikan tadi, kami memegang prinsip tradisi, artinya sejauh mungkin apa yang dilakukan oleh Jan Ayu itu untuk mengangkat tradisi, menghidupkan kembali tradisi yang sudah mulai nyaris ditinggalkan. Saya selalu berbicara dengan teman-teman muda terutama, kalau kita nggak mencintai tradisi kita, nanti kalau diambil sama tetangga kita marah. Biasanya begitu toh, reok di aku Malaysia mesu, gitu kan? Nah, rendang di aku Malaysia ngamuk, gitu. Nah, kita bagaimana menjaganya? Nah, Jan Ayu dengan apa yang bisa kami lakukan mencoba tetap mempertahankan tradisi ini sebagai milik kita. Kemudian yang kedua inovasi. Kenapa inovasi? Karena kami meyakini bahwa tradisi tidak akan pernah bisa hidup jika dia tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga kemudian kita melakukan inovasi-inovasi termasuk misalnya menggunakan aplikasi benang non emas supaya orang di luar Sumatera pada umumnya bisa menerima begitu. Nah yang ketiga ini yang paling penting, prinsip kerja Jan Ayu adalah kolaborasi. Ada banyak orang yang bertanya bagaimana mungkin sebuah usaha tidak punya pegawai. Saya kalau ditanya pegawainya siapa, nggak ada. Bu Ana tahu ya Pak? Ya jadi Jan Ayu tidak punya pegawai yang berderet-deret. Karena prinsip kerja kami adalah kemitraan. Yang kami lakukan adalah bergandengan tangan dengan mitra perajin tapis, mitra pengrajin tenun, kemudian mitra penjahit, begitu. Nah ini yang kami lakukan. Kenapa memilih itu? Karena kembali seperti tema besar kita. Keinginan kami adalah turut memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di sekitar kami. Kenapa? Karena dengan memilih kemitraan, kami meletakkan posisi yang sejajar dengan mitra-mitra kami. Tidak ada cerita bahwa saya sebagai owner, sebagai bos, kemudian saya punya pegawai. Tidak. Tapi saya punya mitra, sehingga kalau saya berbicara dengan teman-teman selalu bilang, Jan Ayu besar maka kita besar bersama. Saya selalu bilang juga bahwa saya nggak pengen sugih dewean gitu. Kalau saya bilangnya selalu begitu. Ada banyak teman-teman kemarin juga yang bertanya, gimana caranya ngadepin pegawai itu belum kerja sudah ngutang misalnya gitu. Saya selalu bilang bahwa karena ini usaha bersama. Jadi kalau kita Jan Ayu jatuh ya kita jatuh semua. Karena saya juga ingin kalau Jan Ayu besar, semua jadi besar gitu. Jadi itu prinsip yang coba kami kembangkan. Nah, kemudian yang sekarang menjadi cukup perhatian teman-teman di seputaran Lampung misalnya terhadap Jan Ayu adalah karena Jan Ayu mempunyai tagline yang cukup menarik. Tagline atau moto Jan Ayu adalah merawat tradisi, menjaga bumi. Jadi kalau diilustrasikan sebenarnya kami ini sudah sejalan dengan tiga pilar sustainable living. Pertama people, kami juga mengangkat tentang pemberdayaan tadi dengan kemitraan, kemudian planet gitu ya. Yang planet inilah yang kemudian kemarin pada bulan Februari kami disupport luar biasa oleh pemerintah Kota Metro ketika mengadakan fashion show dengan tema Saiwawa. Saiwawa itu kepanjangan Bapak Ibu. Jadi say no waste is our way gitu. Jadi kami mengkampanyekan bagaimana fashion bisa berturut serta untuk mereduksi atau mengurangi limbah fashion, karena limbah fashion adalah salah satu penyumbang terbesar kedua setelah minyak gitu, karena polyesternya. Nah disitulah kami kemudian mencoba mengkampanyekan fashion yang mengurangi limbah, misalnya dengan cuttingan yang sederhana, tidak membuang perca, bahkan kami memanfaatkan perca. Jadi saya kalau mau cerita sedikit di sini. Ketika kami membuat tenun misalnya ya 1 lembar Bapak Ibu, kemudian ada baju, ada sisanya yang cuma segini kami buat Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih bocoran sedikit. Kemarin ada sisa tenun yang segini-segini begitu ya, saya bikin jadi blazer belang begitu. Ternyata
itu banyak peminatnya. Waktu itu fashion show di Sewawai langsung diambil oleh salah satu anggota DPR RI. Kemudian kemarin diminta sama BI misalnya untuk jadi seragam. Luar biasa sekali, padahal itu pecah. Nah kemudian sisanya lagi lebih kecil-kecil lagi. Kami pakai yang hanya kotak-kotak segini, kecil-kecil sekali. Kami susun lagi, kami sulam dengan sulam jelujur atau kami pakai bahasa agak asing gitu, pakai sashiko gitu. Nah itu juga ternyata animonya cukup besar. Kemarin kita dikontak juga dari TVRI untuk masuk ke tingkat nasional karena sustainable fashion itu akan dilombakan begitu katanya untuk mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional. Saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini yang kemudian juga membuat saya bersemangat mengajak ibu-ibu karena semua yang melakukan kebanyakan ibu-ibu kecuali penjahit memang lebih banyak laki-laki. Nah, saya kira itu yang sudah kami lakukan selama ini, beberapa hal saja. Kemudian mengenai tantangan, saya kira kembali ke tema tentang pemberdayaan perempuan, yang kami lihat sebenarnya tantangan di kami juga adalah tentang ruang. Kalau tadi kita berbicara juga sedikit-sedikit tentang pemberdayaan masyarakat, kalau kami melihat sebenarnya kuncinya ada di ruang. Mungkin nanti Bu Nurjana juga bisa bercerita banyak. Apakah sebenarnya ruang bagi perempuan itu sudah cukup? Pertanyaannya. Kalau tadi ada banyak ya, sudah ada guru segala macam. Mungkin negara sudah memberi ruang cukup besar. Bahkan ada kebijakan yang bersifat afirmatif seperti misalnya di Dewan bisa sekian persen. Itu sudah sebuah upaya dari negara. Pertanyaannya, benarkah ruang-ruang itu sudah benar-benar ada secara real? Saya melihat justru tantangannya di level terendah, di keluarga misalnya. Benarkah orang tua berpikir bahwa anak laki-lakinya sama dengan anak perempuan? Peluang yang diberikan sama. Benarkah sudah seperti itu? Gitu. Nah, saya melihat kunci pentingnya di rumah. Jadi bagaimana seorang ibu atau seorang bapak kemudian memberikan perspektif bahwa perempuan dan laki-laki sejatinya sama, mendapatkan peluang yang sama untuk berusaha. Nah, mungkin nanti kalau agak melebar sedikit, ada peran-peran di sekolah, misalnya untuk anak-anak SD SMP mungkin parenting bisa masuk. Tapi kalau sudah SMP, SMA, kalau sudah lewat, agak sulit. Kemudian naik lagi kemudian tantangannya saya kira, bagaimana dengan universitas? Adakah universitas memberikan perspektif? Saya selalu melihat kalau diskusi dengan Mas Darman waktu itu sampai malam jam 1 saya ingat ketika ngomongin gender itu yang diomongin perempuan, ngumpulin perempuan. Padahal yang paling penting menurut saya adalah bagaimana laki-laki juga mempunyai perspektif gender. Jangan-jangan kita ini baru diajak kumpul-kumpul, tapi belum benar-benar mengambil keputusan, benar-benar diberi posisi. Kalau saya lihat di data, ternyata perempuan yang menduduki posisi jabatan seperti Bu Nurjana, Bu Ali dan seterusnya itu baru 6%. Artinya masih ada 64% yang dikuasai laki-laki. Begitu. Saya kira itu sih sebagai pancingan. Mungkin nanti di konsorsium berdiskusi beberapa hari di sini bisa menemukan formula bagaimana kemudian perspektif gender bisa masuk dan perempuan benar-benar diberi ruang, termasuk kepada mahasiswa perempuan juga memahami bahwa dia punya hak yang sama, dia punya peluang yang sama, tidak hanya berpikir saya sekolah kemudian mencari suami yang bisa menghidupi saya. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda Ayu Citra yang sudah memberikan inspiratif sekali tadi yang disampaikan, dan saya pikir dimanapun model-model yang sudah dikembangkan tadi bisa dikembangkan dimanapun juga. Nah, besok kita akan berdiskusi lebih banyak lagi. Memberdayakan perempuan ini sebenarnya nggak sulit. Yang penting memang kemudian bapak-bapaknya mendukung, menurut saya begitu. Baik, selanjutnya kesempatan kedua saya serahkan pada Ibu Dr. Siti Nurjana MAG PIA untuk memberikan beberapa pengalaman yang bisa menjadi inspirasi untuk kita juga, sehingga apa yang disampaikan nanti dapat memberikan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Pada Ibu diserahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk yang kedua kali saya menyampaikan beberapa hal di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tentunya kalau tadi kita sudah mendengarkan dan insya Allah besok akan membuktikan benar nggak sih apa yang disampaikan oleh Bu Linda itu. Kalau saya sudah membuktikan langsung. Jadi ternyata sisa-sisa kain itu juga bisa menjadi baju yang unik yang kemudian tampil elegan ketika kemudian digunakan oleh kita gitu, oleh para perempuan. Itu banyak sekali karya beliau, termasuk tadi sudah saya sampaikan tapis yang dipakai oleh dua pembawa acara, sepasang pembawa acara tadi MC, itu juga hasil karya beliau ya. Jan Ayu yang memberikan tampilan elegan untuk kita lihat. Terima kasih Bu Linda sudah menginspirasi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita tentang roadmap kampus berbasis gender. Jadi kalau kita berbicara tentang kampus kita masing-masing, saya yakin karena kita Kementerian Agama punya tugas, punya misi penting yang juga tidak boleh kita lupakan dan harus terus kita lakukan, yaitu peneguhan moderasi beragama. Itu sudah memang harus dilakukan di semua satker di bawah Kementerian Agama. Bagaimana kemudian kita bisa menerapkan, paling tidak kita mengenal 4 indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, anti kekerasan, dan kemudian menghargai budaya lokal. Nah, ini salah satunya Bu Linda. Jadi tidak salah ketika Bu Linda menyampaikan tentang fashion, itu adalah penampilan ataupun bagaimana kita menghargai budaya yang ada di Provinsi Lampung ini. Maka ini sudah menjadi kewajiban yang kita lakukan di perguruan tinggi kita masing-masing. YIN Metro ingin menampilkan sesuatu ataupun sudah mulai kita lakukan yang terkait dengan gender. Gender itu sesungguhnya kalau kita maknai bukan perempuan gender itu, tapi gender itu adalah peran dan fungsi, bagian peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada budaya. Itu gender. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa memberikan ruang yang sama, kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Memang Bu Linda dulu awal-awal digelontorkan terkait dengan gender, saya juga termasuk yang menjadi korban dulu Bu Silvi. Korbannya saya ketika menjadi ketua pusat studi wanita. Jadi saya juga pernah menjadi ketua pusat studi wanita dulu, sekarang menjadi pusat studi gender dan anak. Itu ketika diundang tentang gender pasti yang dikirim perempuan, gitu kan? Karena perempuan itu gender itu kemudian diartikan sebagai perempuan. Nah, tapi alhamdulillah lambat laun dan sampai hari ini kita sudah mulai bisa memberikan arti tentang gender itu, bahwa gender itu adalah pembagian tugas ataupun bagaimana kemudian kita menyeimbangkan tugas dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Kalau itu dibedakan itu karena budaya. Dulu dibilang kalau laki-laki itu baca koran, perempuan itu nyapu, masak di belakang, gitu kan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka kemudian bagaimana bisa memposisikan perempuan itu juga sama, memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Saya kasih bocoran Bapak Ibu sekalian, di Kota Metro ini selain saya yang menjadi pemimpin perempuan, Kepala Kejaksaan juga perempuan, Kapolres kami juga perempuan, Ketua Tim Penggerak PKK juga perempuan.
Bunda PAUD perempuan. Artinya bahwa perempuan-perempuan di Kota Metro ini sudah memiliki ruang-ruang yang strategis gitu ya. Belum lagi kalau saya berbicara di YIN Metro. YIN Metro itu ini moderator hari ini, beliau juga Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, juga perempuan. Kemudian Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis perempuan. Wakil Dekan 2 itu juga perempuan. Mana, masih ada nggak? Bu Yuyun masih ada nggak? Oh ya, perempuan juga, Bu Yuyun Dunarti. Kemudian Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga perempuan. Jadi hanya dekannya yang laki-laki, gitu kan? Yang 3 perempuan. Belum lagi pimpinan-pimpinan yang lain menjabat tempat-tempat strategis yang kemudian sehingga perempuan itu di YIN Metro itu ada 60% menjadi pimpinan di tingkat YIN Metro. Ini bukan berarti karena rektornya perempuan ya, tidak, karena sebelumnya juga sudah terbangun seperti itu. Sebelum saya juga perempuan rektornya. Nah ini sudah terbangun sehingga kemudian kita bisa menampilkan bahwa perempuan-perempuan di YIN Metro maupun di Kota Metro ini memiliki peran-peran penting yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka saya ingin menyampaikan roadmap kampus berbasis gender yang sudah dan sedang serta akan kami lakukan. Sebagai sumber daya manusia penggerak, ini saya alhamdulillah kajian saya itu terkait dengan kajian perempuan dan anak. Disertasi saya juga tentang status anak angkat dalam pembaharuan hukum Islam tentang status anak angkat dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Saya konsen di bidang perempuan dan anak ini. Kemudian juga kami juga punya pakar gender dan hukum keluarga, itu Ibu Dr. Muflihah Wijayati MSI yang juga sebagai kepala PSGA YIN Metro. Kemudian kami juga punya melawan kekerasan seksual. Jadi nanti saya akan ceritakan, kami sudah punya peraturan tentang kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, Bu Silvi, Bu Wali Kota. Ini ada Ibu Elva Murdiana M.Hum. Ini konsen di bidang melawan kekerasan seksual. Kemudian juga nanti Bapak Ibu akan menyaksikan di Payungi itu ada perempuan dan lingkungan hidup. Ini ada Mbak Hifni S. Carolina MPD yang menjadi koordinator dalam bidang perempuan dan lingkungan hidup. Kemudian dalam gender dan ekonomi ini Mas Dharma Setiawan MA sekaligus sebagai penggerak Payungi, yang kemudian juga ada gender dan politik kebijakan, ini ada Bapak Muhammad Nasruddin MH. Nah ini ada perimbangan antara perempuan dan laki-laki, artinya bahwa berbicara tentang gender itu adalah menjadi konsumsi baik laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian kami punya inovasi gerakan gender. Inovasi gerakan gender ini sudah kami lakukan dan sedang berjalan, yaitu integrasi pesantren ramah gender. Jadi kami bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang ada di Kota Metro dan Lampung Tengah sekitar, juga Lampung Timur. Kita mencoba untuk mengintegrasikan antara pesantren dengan ramah gender, sehingga kemudian bagaimana pesantren-pesantren yang kita ketahui beberapa bulan belakang kemarin ada beberapa peristiwa ya yang kemudian mendiskreditkan pesantren. Nah, kami berusaha untuk berkolaborasi dengan pesantren dan ramah gender.
Kemudian juga kami punya komunal kampung gender. Ini yang ini tentunya nanti ada dipayungi, kita lihat di sana bagaimana kemudian perempuan dan laki-laki itu bekerja sama, saling bantu. Ini saya perlu sampaikan Bapak-bapak. Jadi yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian ini adalah mahasiswa alumni YIN Metro yang sudah berhasil. Baik yang di depan ini, kemudian yang di samping itu semuanya adalah mahasiswa YIN Metro, mahasiswa ekonomi syariah. Ada Mas Abdurrahman Wahid, itu alumni dari Fakultas Syariah. Kemudian Mas Waswa, ya. Kemudian Mas Juli, dan tentunya Kaprodi Ekonomi Syariah ini juga asli pakai shot ya. Ini alumni Stein Judasio Metro Ekonomi Islam. Jadi kami sudah banyak menghasilkan sarjana-sarjana atau alumni yang kemudian berhasil. Yang ini saya bangga dan bahagia gitu kan, karena kemudian Mas Dharma ini bisa mengajak, merangkul adik-adiknya, merangkul para alumni ini sama-sama melakukan pemberdayaan, melakukan gerakan-gerakan dalam rangka untuk bagaimana memberdayakan masyarakat. Nah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga dalam inovasi ini kami juga menulis buku tafsir Quran dan hadis tematik gender. Ini sudah dilakukan oleh beberapa dosen, termasuk Ibu Profesor Dr. Hajah Enizar MAG yang beliau juga pakar hadis di YIN Metro, juga sudah banyak membuat tulisan-tulisan yang berbasis gender. Juga ada Pak Dr. Ervan Murtawak, juga memang konsen di bidang tafsir, yang juga berupaya untuk memahamkan kepada kita tentang kitab-kitab klasik yang kemudian kita maknai, kita pahami secara kekinian. Kemudian juga ada pembuatan film yang mengangkat isu-isu gender. Ini juga dilakukan dari prodi ataupun dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dan perlu juga saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa YIN Metro dalam hal ini sudah mendapatkan banyak prestasi. Saya beberapa waktu yang lalu juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai penggerak perempuan di Provinsi Lampung, bersama Ibu Silvi tentunya. Bersama Ibu Silvi. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kami sudah mulai dari draft dan kemudian sudah menjadi peraturan rektor itu tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus. Ini kami sudah dan kami termasuk nomor 18 dari 26 perguruan tinggi yang sudah memiliki peraturan tentang pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi ada 58 perguruan tinggi keagamaan Islam yang sudah membuat, baru 26 Bu Silvi, dan YIN Metro termasuk urutan yang ke-18. Ini dikomandoi oleh Kepala PSDA Ibu Dr. Muflihah Wijayati MSI. Kebetulan hari ini belum bisa hadir, mudah-mudahan besok bisa bersamai di kegiatan yang lain. Kemudian juga YIN Metro dipercaya menjadi tim perguruan tinggi responsif gender. Ini sudah menjadi narasumber ke seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Ini antara lain dan kemudian yang memang sudah menjadi narasumber yaitu Ibu Elva Murdiana Enhub. Ini sudah menjadi tim perguruan tinggi responsif gender kementerian, jadi tingkat Kementerian Agama. Kemudian juga ada founder Women Environment. Ini Mbak Hifni, ada nggak Mbak Hifni? Oh, ke Bogor ya. Oh ya, mengikuti kegiatan Green Campus ya. Ini menjadi pendiri dari perempuan-perempuan yang peduli dengan lingkungan.
Kemudian juga lagi-lagi Mas Dharma ya, Mas Dharma Setiawan, saya nggak panggil Pak ini, saya panggil Mas karena anak saya ini. Nanti katanya kalau panggil Pak itu nggak enak saya bukan. Jadi Mas Dharma Setiawan ini sebagai pemberdayaan payung. Payung itu Bapak Ibu sekalian, payung itu adalah singkatan, tapi menjadi unik karena ada payungnya. Jadi bukan payungin tapi payung. Payung itu dari singkatan Pasar Yosomulyo Pelangi. Karena adanya di Kelurahan Yosomulyo. Kalau di sini di Metro ini namanya Bedeng 21C. Dulu itu sini adalah daerah kolonisasi ya, daerah transmigrasi yang kemudian secara bergiliran maka menggunakan istilah Bedeng. Bedeng kalau di sini ini masuk Bedeng 15 ya, 15 polos. Kalau di payung ini ada di 21C. Nah itu beberapa hal prestasi, di samping banyak sekali prestasi-prestasi yang lain yang sudah dihasilkan oleh para perempuan di Yayan Metro yang juga tidak ataupun patut diperhitungkan. Berkali-kali menjadi tim tingkat nasional yang juga kemudian hasilnya itu tidak dilakukan, termasuk juga menjadi tim penyelarasan MBKM di Kementerian Agama, itu juga perempuan yang dikirim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu progres kampus pemberdayaan berbasis gender ini, kalau di FEBI itu gender dan ekonomi sudah terlihat kampung ekonomi kreatif, ramah perempuan dan anak. Ini sudah berhasil, sudah berjalan dan terus akan ditingkatkan. Jadi ekonomi syariah, program studi ekonomi syariah ini sudah secara intens mengajak mahasiswanya itu melaksanakan ekonomi kreatif dengan berangkat ataupun diberangkatkan ke Payungi, kemudian juga diberangkatkan ke kampung pengangguran ya, Mas Dharma lah nanti yang mengartikan ya, kampung pengangguran, sehingga kemudian mahasiswa-mahasiswa kita itu punya harapan kita adalah punya life skillnya itu jalan, ada skill yang kita berikan kepada mereka sehingga ketika mereka lulus sudah memiliki kemampuan untuk mandiri sesuai dengan visi yang sudah saya sampaikan. Dan ini buktinya Bapak Ibu sekalian, buktinya ini yang sudah berhasil melakukan bergerak di bidang ekonomi kreatif. Kemudian Fakultas Syariah ini ada advokasi dan kebijakan responsif gender, ini juga sudah berjalan. Salah satunya ya tadi tim dari Fakultas Syariah itu bergerak mulai dari membuat draft peraturan rektor tentang pencegahan kekerasan seksual sampai kemudian disahkannya menjadi atau di SK-kan berdasarkan SK rektor di tahun 2021. Meskipun memang yang kita ketahui bahwa adanya peraturan rektor ini dengan aturan PMA yang dikeluarkan yang dikeluarkan ini lebih dulu peraturan rektor, maka kemudian nanti akan dilakukan penyelarasan terutama aturan-aturan rektor itu nanti akan menyesuaikan dengan PMA yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian untuk FUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ini pesantren ramah gender tadi, insya Allah ini akan segera kita mulai, karena memang Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu Bu ada program studi komunikasi penyiaran Islam, kemudian ada program studi bahasa dan sastra Arab, lalu kemudian ada program studi bimbingan dan penyuluhan Islam. Kemudian di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini kami akan melakukan pengabdian sekolah berbasis gender dan feminisme camp.
Ini menjadi rancangan yang akan kami lakukan, sehingga kemudian FTIK yang memang bergerak di bidang pendidikan itu bisa mengabdikan dirinya dengan membangun di sekolah-sekolah itu dengan berbasis gender dan feminisme camp. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga target kampus pemberdayaan berbasis gender ini yang menjadi program yang terus kami lakukan, yaitu FUAD di bidang sosio, itu pesantren ramah anak, belum terlaksana dan insya Allah akan segera kami lakukan, akan kami petakan secepat mungkin. Kemudian di FTIK itu bidang ekoteknonya, yakni pengabdian sekolah berbasis gender dan ekofeminisme camp. Kemudian di Fakultas Syariah bidang sosio, maka kita akan melakukan advokasi dan kebijakan perspektif atau responsif gender. Ini sudah terlihat dan sudah berjalan seperti yang saya sampaikan. Lalu di FEBI ini di bidang technopreneurship. Ini pada gender dan ekonomi sudah terlihat tadi adanya kampung ekonomi kreatif, kemudian ramah perempuan dan anak, ini sudah berjalan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga ketika kita membaca ataupun apa yang saya sampaikan tentang roadmap YIN berbasis gender ini, ada kolaborasi YIN Metro dengan stakeholder yang ada, yaitu dengan adanya support pelukis dengan cat kuas dan kanvas melukis tema feminisme. Ini sudah dilakukan, sudah beberapa kali dilakukan, dan kemudian mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan PPL maupun PKL itu betul-betul diajak untuk bagaimana mereka bisa mengulas kuas di kanvas itu dengan kita berbasis gender tadi itu. Kemudian ini dengan pameran lukisan kampung kreatif, ini ada anggaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian mural sekolah tema perempuan, ini nanti ada anggaran di FTIK. Lalu kemudian kampung advokasi gender, ini ada di Fakultas Syariah. Dan ada mural pesantren ramah gender, ini ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan kerjasama lainnya yang sudah dan terus akan kita lakukan, yaitu membuat film dokumenter bersama kerjasama KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, ini sudah dilakukan dan kita akan terus lakukan. Kemudian juga bedah buku dengan tema gender, dan kemudian melakukan musik atau lagu membela perempuan. Ini beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang sudah dan terus akan dilakukan kolaborasi antara YIN Metro bersama stakeholder. Bapak Ibu, berikut Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana kemudian waktu itu saya bersama Bu Linda bersama Jan Ayu memberikan sekolah gender pada saat itu. Kemudian juga ini West-nya pada titik awal, kemudian dilanjutkan dengan beberapa prestasi yang sudah dilakukan. Bapak Ibu saksikan di situ para perempuan juga bisa melukis dengan menghasilkan menghasilkan karya kotak sampahnya cantik gitu kan, kotak sampahnya cantik sehingga kemudian yang melihat tidak bosan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah beberapa hal yang sudah dan terus akan kami lakukan sehingga fokus ke depan. Kalau artinya bahwa program Kementerian Agama tentang peneguhan moderasi beragama ini terus kita lakukan, karena ini satu kewajiban ya Pak ya Bu ya, harus kita laksanakan tentang peneguhan moderasi beragama. Juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok juga akan dibawa. Kita sudah memiliki monumen moderasi beragama atau tugu moderasi beragama. Besok meskipun memang belum selesai karena
ada penambahan biar tambah cantik. Tapi besok Bapak Ibu sekalian bisa melihat dan bisa foto-foto di sana. Kami punya Tugu Moderasi Beragama yang diresmikan pada 17 Desember 2021 oleh Bapak Menteri Agama dan Bapak Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid SEMM dari Direktur Pencegahan Terorisme BNPT RI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, intinya bahwa bagaimana kemudian perempuan-perempuan yang ada di Metro, di Kota Metro ini menjadi perempuan-perempuan yang memang mampu untuk membawa bangsa dan negara ini maju. Itu yang menjadi catatan, menjadi keinginan kuat bagi kita para perempuan. Bisa bersinergi dengan kaum laki-laki, bisa duduk bersama, bisa bersanding, dan kemudian bisa menciptakan kreasi-kreasi bagus dalam rangka untuk membawa bangsa dan negara Indonesia ini. Kita terus mencintainya sebagaimana kita cinta NKRI harga mati. Terima kasih. Itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Rektor yang sudah menyampaikan apa dan sedang juga progres yang akan dilakukan oleh IAIN Metro terkait dengan pemberdayaan perempuan, juga pemberdayaan ekonomi perempuan. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Silvia Naharani selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro. Beliau akan menyampaikan betapa gerakan itu memang harus dimulai dari keluarga, begitu ya Bu ya, dan seterusnya. Oleh karena itu mari kita dengarkan bersama-sama yang akan beliau sampaikan. Pada Ibu disilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya saya dapat jatah ketiga berat. Berat, tapi tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu untuk para narasumber sebelumnya, untuk moderator yang luar biasa, untuk Bapak Ibu yang terus walaupun sudah pandai, mungkin beribu buku sudah dibaca, dibuka dan berkarya, tetapi hari ini, malam ini masih mau bersedia dan insya Allah dengan ikhlas mendengarkan entah apa yang akan dibahas gitu ya. Termasuk juga saya diajak oleh Pak Dharma ini gitu. Ibu pokoknya bicara aja tentang PKK Kota Metro Bu. Gitu. Jadi saya juga ngobrol santai saja, walaupun sebenarnya sebenarnya sudah mempersiapkan, tapi Mas Dharma pesan santai saja Bu. Baik, saya juga akan ngobrol santai. Tapi semoga tidak karena kesantaian sehingga nanti menjadi ngantuk. Semoga tidak seperti itu. Jadi terima kasih. Ini tentunya kesempatan baik ya untuk saya. Seperti yang terdengar dulu-dulu, tidak hanya dari bapak-bapak gitu, tapi dari kaum hawa kalau sudah mendengar PKK, ada yang bilang ada yang bilang senyum, ada yang bilang semangat gitu. Jadi ekspresinya beda-beda. Tetapi kalau di Metro mendengar PKK semangat, itu bedanya. Nanti mungkin saya tidak bisa ataupun tidak sehebat narasumber sebelumnya yang sangat pandai menyampaikan gitu ya. Tapi saya ingin kalau memang besok Bapak Ibu ingin main di PKK, akan kita perlihatkan apa yang nanti akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, PKK pasti sudah tahu ini merupakan gerakan nasional gitu. Depannya saja TP, tim penggerak. Jadi otomatis siapapun yang di PKK harus terus bergerak. Demikian pula juga di Kota Metro. Jadi dalam bergerak kita tidak hanya sekedar bergerak, kemudian tidak ada pedoman, tidak seperti itu. Jadi gerakan ini kita dimulai dari pusat. Untuk sejarah PKK tentunya sudah lama sekali, dimulai dari istri dari Gubernur Jawa Tengah, mungkin bisa dibuka di Google. Tapi yang ingin saya bahas adalah bagaimana gerakan PKK di Kota Metro. Jadi kami dalam membuat program tentunya
tetap seperti yang diamanahkan dalam Permendagri, kita harus berpedoman pada buku-buku yang sudah ada di pusat seperti itu. Ada Renstra, kemudian pedoman 5 tahun PKK, kemudian ada Juknis dan terkait pemberdayaan PKK itu sendiri. Kemudian bagaimana studi kota metro, tentunya selain dari Juknis yang ada di pusat, kemudian isu-isu yang ada di provinsi, tentunya kami menitik beratkan bagaimana PKK ini sebagai mitra pemerintah dapat mewujudkan ataupun membantu pemerintah dalam mencapai visinya yang tadi sudah disampaikan Pak Wali. Visinya adalah sebagai kota berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Kalau bicara PKK, tentunya sasaran kami adalah ibu-ibu, tidak mengenal kelas, tidak mengenal golongan, tetapi siapapun di situ wanita, siapapun itu ibu-ibu, dan dalam keluarga itulah menjadi sasaran kami. Otomatis tentunya bukan teori yang kita terapkan di sana, tetapi bagaimana itu menurut saya ya, bagaimana saya selaku ketua tim gerak PKK ini mampu mengejawantah gitu ya. Banyak teori, kemudian banyak buku pedoman, tetapi hal-hal tersebut mampu diterima, kemudian dimengerti oleh ibu-ibu dalam upaya menggerakkan keluarga tersebut menjadi keluarga yang berdaya. Dan inilah yang kita terapkan di Kota Metro. Kemudian di era modernisasi ini tentunya ini yang saya bawa, PKK Kota Metro dengan modernisasi PKK, dengan penguatan pemberdayaan masyarakat dan dengan konsep terus bergerak dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Jadi seperti yang lainnya juga, PKK kami juga terdiri dari 4 pokja, kemudian ada sekretaris yang sangat kuat seperti itu, dan beberapa inovasi-inovasi karena bahasanya adalah modernisasi. Jadi kami pun juga berbasis IT, baik laporan, kemudian juga dalam penyimpanan data itu juga sudah berbasis IT. Kemudian ada beberapa program karena kami juga sadar dunia ini harus mewujudkan SDGs gitu ya. Jadi dengan 169 elemen dengan 17 goalsnya harus kita penuhi, jadi kita pun juga bergerak ke sana. Salah satunya dengan basis teknologi kita juga punya program yaitu Wakuncar. Jadi waktu kunjung cari data dan informasi. Tujuannya bahwasanya kemarin-kemarin data itu banyak berseliweran gitu. Ini data menurut ini, data menurut ini. Ternyata kalau kita proses sampai bawah ada saja kasus-kasus yang tidak sesuai. Nah ini upaya kami di PKK Kota Metro bagaimana memberdayakan ibu-ibu yang di bawah, yang kita sasaran terbawah adalah Dasawisma. Ya, Dasawisma itu adalah perkumpulan Dasa adalah 10, Wisma adalah rumah, perkumpulan ibu-ibu yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah. Itu yang kita godok, kemudian kita ajarin, dan kita tidak sendiri, tapi dibantu juga oleh beberapa pihak. Salah satunya juga kalau ada mahasiswa PPL, kemudian Karang Taruna, seperti itu, sehingga beberapa data dapat kita cari berbasis masyarakat. Kemudian ada beberapa juga pokja 1, yaitu pokja tentang keagamaan, tentang hukum. Kita pun membantu pemerintah kemarin dalam upaya mencapai prestasinya dengan mendapatkan kategori media dan kota layak anak. Jadi silakan bisa melihat di situ kami punya yang namanya Puspaga dengan di kelurahan kita harapkan juga ada pusat-pusat pembelajaran keluarga. Di sana kita menampung keluhan-keluhan terkait keluarga dan semoga itu memberikan pendekatan tersendiri. Jadi tentunya ada kaitannya dengan Bu Ekron yang tadi menyampaikan Bu. Jadi dengan tulus hati dan ikhlas, kalau nanti IAIN akan mengajak PKK, ya Bu ya, kami akan terus bergerak sampai ke titik akarnya dan tentunya itu kita harapkan. Saya cukup ini Bu tadi dengan melihat ternyata dananya cukup membuat saya nyes gitu. Jadi alangkah enaknya itu nanti kalau juga PKK bisa gerak bareng bersama mahasiswa gitu Bu. Mahasiswanya semakin banyak diturunkan di metro dan saya yakin Bu mereka akan sangat
terkesan nanti dengan gerakan-gerakan kita, dan saya yakin apa yang mahasiswa buat itu nanti akan menjadi sebuah monumen yang suatu saat akan dia ingat bahwasanya saya pun punya peran ataupun kiprah di Kota Metro seperti itu. Kemudian yang terkait ekonomi, kita di Pokja 2 kita mendukung program pemerintah yaitu Metro Bangga Beli. Nah, sekali lagi PKK tidak sendiri, karena saya juga sebagai ketua di Keranasda dibantu oleh Mbak Linda dan kawan-kawan, jadi nggak ada namanya tidak bergerak. Saya terus, Mbak, ini hari sampah, mau bikin apa? Untunglah di sini SDM-nya luar biasa. Bikin ini Bu. Jadi di Kota Metro nggak pernah kata sepi. Namanya fashion show yang dulu mungkin jarang, kita hampir tiap minggu ada fashion show. Jadi kalau ada kegiatan 17-an pasti ada fashion show. Tidak hanya fashion show untuk yang busana-busana yang meriah, hasil pertanian pun kita juga kita fashion show kan gitu. Jadi ini bentuk bahwasanya apalagi di pandemi kemarin masyarakat cukup trauma seperti itu, jadi kita pun berusaha untuk menggerakkan mereka terus bergerak dan berkarya. Kemudian juga beberapa program-program lain di Pokja 2 kita juga pendidikan, kita konsepnya adalah literasi, kita mulai dari anak-anak kita. Kemudian juga di Pokja 3 kita kaitannya dengan lingkungan, kami punya program yang namanya Arseti, Arisan Sedot Inja. Ini bentuk bahwasanya semua harus bertanggung jawab terkait mengelola lingkungan. Jadi pengenalan program di Kota Metro ini tidak hanya sebatas teori seperti itu, dan itulah tugas PKK bagaimana menjembatani program-program pemerintah, misi pemerintah, program unggulan dimengerti sampai dengan tingkat keluarga. Itu tugas kami yang ada di PKK. Dan alhamdulillah kita juga punya monitoring, evaluasi, sehingga beberapa program tersebut mampu kita evaluasi dengan baik. Demikian pula juga di Pokja 4 terkait kesehatan, kita di sana banyak sekali program terkait stunting dan sebagainya. Jadi intinya bahwasanya cukup berbeda mungkin gerakan PKK di Kota Metro, karena bukan sayanya yang hebat, tetapi alhamdulillah tim kami tim yang hebat. Tidak hanya PKK saja, tapi kami berkolaborasi dengan teman-teman di Keranasda yang hadir di sini. Ini baru tim 2 orang. Biasanya kalau ada kegiatan seperti ini semua hadir pasukan, menunjukkan bahwasanya kami bisa, kami harus bergerak seperti itu. Dan istilah-istilah yang sekarang tentang stunting, istilah-istilah bahwasanya program Pak Wali terkait pencegahan stunting ada Jalapai gitu ya, itu sudah dimengerti dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Nah itulah fungsinya PKK bergerak, bagaimana bisa menjembatani istilah-istilah sulit itu bisa diterima betul dan dimengerti dengan cara mengejawantah dengan baik dan benar. Mungkin itu dari saya, karena waktu juga saya lihat kita kan harus empati juga ya. Saya tidak mungkin akan protes, tapi ternyata audiens mungkin ada hal-hal lain seperti itu dan mungkin masih kelelahan. Intinya Bapak Ibu siap, baik itu PKK Kota Metro kalau mau dilihat dengan program-program kami, termasuk juga di Keranasda dengan beberapa program yang tadi mengangkat karya-karya ataupun desainer ataupun para perajin Kota Metro, baik itu perajin kria maupun pengrajin wastra, kain ataupun kria, para kreator-kreator karya seni, kemudian juga rasa, itu semua ada. Dan bagaimana kita terus menggerakkan, apalagi di era pandemi ini, sehingga mereka tidak ada lagi kata stres, tidak ada lagi kata dulu. Demikian pula juga sekarang dengan disampaikan Pak Wali tadi terkait NID, dinas PLBT PSP terus bergerak sampai tingkat bawah, membantu masyarakat untuk mengurus NID. Jadi konsep juga pelayanan di Kota Metro adalah pendekatan kepada masyarakat. Itulah konsep-konsep yang ada di Metro yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu lihat, dan tentunya kami juga butuh masukan-masukan yang mungkin bisa sesuai ataupun menjadikan kami lebih baik lagi. Mungkin itu dari PKK. Tidak banyak teori yang kami sampaikan, tetapi dengan sangat besar hati ataupun dengan berharap kalaupun bisa langsung main, silakan dengan senang hati.
Karena di situ juga ada podcast. Kalaupun mau nanti siapa saja yang mau podcast melalui podcast PKK, kami juga akan langsung memfasilitasi sehingga bisa mengudara untuk di Kota Metro dan sekitarnya. Termasuk juga saya berharap bisa mampir ke Sekam. Itu adalah karya kami juga, Sentra Kreatif Metro. Jadi itu merupakan etalase produk-produk yang ada di Kota Metro dan lain-lain nanti bisa dilihat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro atas prestasi-prestasi dan program-program yang sudah dilaksanakan. Saya izin berdiri Bapak Ibu sekalian. Sudah ngantuk ya Pak ya? Ibu-ibu juga sudah ngantuk. Sepertinya ya sudah ngantuk banget. Sebelum kita akhiri acara ini, nanti saya beri dua kesempatan untuk Ibu dan Bapak. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sharing pada 3 narasumber. Saya pikir yang disampaikan oleh 3 narasumber ini sangat berkaitan erat dengan program MBKM kita di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita dapat berkolaborasi dosen, mahasiswa dengan masyarakat secara langsung. Kalau tadi Bu Linda sudah menyampaikan bahwa kreativitas inovasi itu sangat penting untuk mempertahankan budaya gitu. Karena kalau generasi muda berpikir budaya itu yang ada di pikirannya mungkin kuno gitu mungkin. Nah ini bagaimana Ibu Linda kemudian supaya anak muda itu kemudian tidak jenuh dengan yang namanya budaya tapi kemudian berinovasi. Nah kemudian di perguruan tinggi bagaimana perguruan tinggi juga dapat bermasyarakat, ya mengajak mahasiswanya, dosennya untuk terus kreatif, bagaimana membangun kebersamaan dengan masyarakat. Nah, yang terakhir tadi Ibu Wali Kota menyampaikan bahwa yang harus digerakkan pertama adalah keluarga. Nah, bagaimana keluarga dari mulai keluarga yang terkecil kemudian bisa memberikan atau sumbangsih besar kepada kelurahan yang pertama dan pemerintah kota dan seterusnya sampai pada bangsa dan negara. Nah itu yang dapat saya tangkap dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Oleh karena itu kesempatan saya berikan kepada Ibu terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin sharing atau berbagi dari ketiga narasumber. Ada Ibu? Baik ya, ini nanti Ibu memperkenalkan sendiri, tapi ini beliau dari Ambon ya Bu. Oh dari Manado ya, silakan Ibu. Itu ada hadiah dari Dekranasda. Terima kasih atas kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rektor, yang kami hormati Ibu Wali Kota, yang kami hormati Kemateri Ibu Linda Citra Ayu, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen, saya tak sebut satu persatu, dan moderator. Alhamdulillah, perkenalkan Bu, saya dari IAIN Manado. Tadi bandara jam 5 pagi subuh, transit Jakarta 2 jam lebih, terus jam 2 tiba di sini. Alhamdulillah, Kota Metro Lampung ternyata hebat sekali, mantap. Tadi sudah disampaikan, alhamdulillah materinya sangat bermanfaat sekali. Ada istilahnya begini, jika wanita tercipta dari tulang rusuk, jangan menyuruhnya untuk menjadi tulang punggung. Itu mungkin istilah yang belum merdeka Bu, sekarang kan sudah merdeka. Jadi rektor kami itu wanita juga, Profesor Dr. Rukmina Gonibala. Kemudian dekan-dekan juga itu ada berapa wanita. Alhamdulillah sekarang wanita sudah gendernya sudah emansipasi, jadi sudah banyak menduduki jabatan-jabatan. Namun ada yang menjadi prihatin, wanita-wanita yang berkarir ternyata di satu pihak, di satu lain segi ada juga yang tidak merestui dalam hal ini pendamping hidup seperti itu. Ini banyak kasus-kasus.
sampai ada yang KDRT. Ini minta maaf ini ya Bu, karena ini juga banyak kasus-kasus yang terjadi di Manado. Terus terang Bu, banyak ibu-ibu kaum itu yang pedagang kuliner itu yang terampil, yang kemudian berwirausaha perilaku bisnis, tapi ada juga di balik itu kan ada istilahnya peran istri yang ada di balik itu ada suami ya. Nah, jadi banyak wanita-wanita di sini, banyak perempuan-perempuan yang berkarir, yang bekerja, tapi ini yang tidak direstui oleh suami. Sehingga di balik itu ternyata mungkin, minta maaf Bu ya, tanda kutip, ada mungkin yang sudah berpindah ke lain hati, ya begitu ya. Ya namanya kan kedudukan, jabatan, apa semua kalau sudah apa kan ada yang begitu. Nah, minta maaf banyak Bu. Nah, bagaimana supaya wanita-wanita ini yang berkarir, yang berperilaku, yang berbisnis begitu, itu direstui oleh suami pendamping hidup dan tidak melalaikan pekerjaan seorang ibu rumah tangga. Karena biasa kalau ibu yang sudah mungkin istilahnya lebih tinggi, itu biasa ada kan istilah begini, makin banyak pengetahuan yang saya dapat, justru menyadarkan kalau saya selama ini tidak tahu apa-apa. Inilah yang membuat kita tidak bosan untuk belajar. Karena saya teringat begini, ada Plato menggambarkan bahwa manusia itu terbagi 3, pikiran, perasaan, dan nafsu. Pikiran kalau insya Allah kita enjoy, kita happy, insya Allah kita bahagia. Tapi kalau perasaan kan itu insan sama ya. Perasaan itu ya merasa mensyukuri nikmat Allah, perasaan yang bahagia lillahi ta'ala. Kemudian nafsu itu ada terbagi 2, nafsu jasmani dan rohani. Ya kalau misalnya mungkin nafsu makan ya alhamdulillah. Nah Bapak Ibu minta maaf ini mungkin itu sedikit gambaran, karena ada juga gini, orang bahagia itu ada 3, ilmu, keterampilan, dan nasib. Makin banyak ilmu, makin banyak keterampilan, dan makin banyak keterampilan, makin banyak juga ilmu yang kita tahu. Nah, jadi itulah bagaimana supaya ibu-ibu ini tidak merasa minder walaupun bekerja 24 jam, kan itu biasa mungkin ada bagi-bagi waktu. Nah, terima kasih pada Ibu Wali Kota yang sudah banyak mencerahkan, kemudian juga Ibu Rektor, kemudian juga pemateri Ibu Citra dan moderator. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau tadi Ibu kasih pantun, saya juga sedikit pantun Bu, minta maaf. Banyak berbuat baik akan mendapat berkah, sedikit berbuat baik akan kehilangan berkah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laila. Baik Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Sumatera Utara, terima kasih ya kesempatan diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bu Rektor, Bu Wali Kota, Bu Linda ya. Di depan kita ini saat ini adalah pemateri luar biasa ya, sesuai dengan hadis ya. Anisa'u adalah Anisa'u madjilat ya kan. Perempuan itu adalah tiang. Apabila perempuannya bagus, maka negerinya akan bagus. Apabila perempuannya jelek, maka negerinya akan jelek. Jadi kita sudah lihat di Metro ya. Artinya peran perempuan itu sangat luar biasa di Metro. Mungkin bisa akan dicontoh beberapa provinsi nantinya ya. Semua pemateri itu saya sangat menarik. Ada yang relevansinya dengan daerah saya, kreativitas perempuan ya. Di Mandailing, termasuk saya salah satu daripada pembimbing mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, itu bank sampah Bu. Nah, bank sampah ini saya lihat dari peran Ibu Linda ini sangat luar biasa ya. Jadi saya pun bingung gimana Ibu bermitra dengan semua perempuan ini. Sementara di kampung itu udah
di Mandailing itu sudah langsung dikoordinir oleh Dinas Lingkungan gitu ya, dengan inovasi-inovasi yang bagus, tapi itu sebentar saja tidak jalan gitu ya. Lebih banyak tekniknya sehingga berjalan lancar tanpa artinya terakomodir semua para perempuan itu mau dengan sebelas hati gitu ya, dengan membangun gitu ya, sehingga tidak ada seperti prinsip gaji, kebanyakan itu kan gaji gitu ya kan, hanya sebentar setelah itu tidak laku barang-barang yang di inovasi tersebut ya selesai berhenti gitu ya. Jadi teknisnya di lapangan itu kan saya sehingga bertanya apa yang dilakukan Ibu Linda sih, sehingga inovasi-inovasi tersebut itu bisa kita terkenal baik secara nasional dan internasional seperti itu. Begitu juga ada juga ya kalau di Sumatera itu ada ulos ya kan, tapi ini memang terlalu mahal ya kan. Mungkin berat ya kan, belum ada kalau inovasi seperti katun ya kan, belum ada gitu. Jadi kami ingin tahu atau mungkin share gimana, kan tidak ada ditampilkan cuma ibu hanya mengkomunikasi tesnya di lapangan seperti itu. Tapi kalau ada juga itu songket apa itu ada, memang berbentuk apa maksudnya gantungan kunci, tempat